Nah, untuk mempelajari bagaimana interaksi torsi dan gaya dipol magnet tadi ya, atau momen dipol magnet. Oke. Nah, sekarang kita lihat ini gambar A ya. Jadi gambar A ini adalah suatu kawat persegi ya, loop persegi seperti ini yang dialiri oleh arus ya, arusnya ke kanan seperti ini ya. Oke, lalu di sekitar kawat ini kita hadirkan medan magnet eksternal ya, medan magnet eksternal. Nah, perhatikan ini ya. Maka kawat yang dialiri arus tadi, maka dia akan mendapatkan gaya ke arah sana dan ke arah ini ya, ujung-ujungnya yang di sininya. Berarti yang di sini dapatkan gaya ke sana gitu ya, ini ke sana. Ya, yang mana gaya ini adalah merupakan gaya magnet ya, berarti I L B ya, ya dimana di sini berarti dengan panjang dari kawat ini adalah B ya, berarti kita dapat gayanya adalah I B kecil ini adalah panjang kawatnya ya, ini ya, dan B ya, sebentar. Ya, B ya, bergabus. Oke, nah ini adalah gaya magnet yang diterima oleh kawat akibat kehadiran medan magnet tadi ya. Nah, sekarang selain itu, karena tadi dia mendapatkan gaya di kedua ujungnya, ya, maka dia akan menerima torsi ya. Torsi yaitu rotasi dari panjang lengan dari kawat R cross F. Ya, dimana R-nya di sini adalah A ya, berarti A, dan F-nya di sini adalah ini tadi ya. Ya, kita ambil karena dia tadi ke arah sumbu Z berarti sin 90 ya, berarti A F sin 90 ya, ke arah, berarti ini ke arah X topi ya, ini ke arah X topi. Nah, ya ini perhatikan ke arah X topi torsinya ya. Atau ini ya, maka kita dapatkan nantinya adalah A, F-nya tadi adalah I B kecil B, sehingga kita dapatkan torsi di sini adalah I itu adalah arus yang mengalir, bukan itu, sorry, arus yang mengalir. AB di sini adalah luas permukaan dari kawat kita, ya, dan B di sini adalah medan magnet eksternal yang kita terima, ya. Nah, oke. Ini tadi kalau seandainya sin theta tetap ya, berarti di sini masih ada sin theta. Kita buat sin theta aja, ya. Sin theta. Sin theta, di sini sin theta ya. Sehingga torsi di sini, nah, torsi di sini merupakan suatu besaran ini dan ini, B. Ya. Nah, besaran ini perkalian antara arus dengan luas permukaan dari kawat kita inilah yang kita sebut dengan momen dipol magnet ya, kita simbolkan dengan M cross B ya. Jadi momen dipol magnet ya, ini torsi kita ya, sehingga dengan M itu adalah momen dipol magnet, yaitu I, atau kita buat I besar aja ya, I kali dari AB itu tadi adalah luas permukaan yang dilaluinya, berarti IA ya. Ini adalah momen dipol magnet. Nah, kalau kita perhatikan, ini mirip ya, mirip dengan momen dipol listrik ya, momen dipol listrik. Momen dipol listrik itu seperti apa? Saya buat N sobabannya, simbol dari torsinya ya. Itu adalah P cross E, torsi oleh momen dipol listrik ya. Ini adalah torsi oleh momen dipol listrik. Ini adalah momen dipol listriknya ya, cross E. Ini adalah medan listrik eksternalnya. Maka hampir mirip ya. Oke. Nah, ini kita ambil tadi contohnya kawat untuk menunjukkan ya, untuk menunjukkan bagaimana nantinya pengaruh ya medan magnet pada material yang sedang kita tinjau. Jadi di sini kita ingin mengambil artifisis ya. Jadi biar kelihatan fisiknya seperti apa momen dipol
magnet itu sendiri. Oke, kita ambil contoh ya. Ambil contohnya bagaimana pengaruh medan magnet pada orbit atom. Oke, tadi tuh kita sudah membahas sebenarnya hanya baru di domain magnetnya. Kita belum membahas bagaimana pengaruh medan magnet pada atomnya ya. Nah, ini yang akan kita bahas ya, seperti apa pengaruh medan magnet pada orbit atom. Apakah akan berubah atau seperti apa ya? Nah, sekarang kita tinjau atom yang paling sederhana ya, hidrogen. Oke, lalu saya punya di sini seumpamanya muatan elektron ya. Lalu lintasannya seperti ini mengelilingi inti atom ya. Di sini di tengah. Dengan jarak lintasannya kita buat adalah R besar ya. Oke, kita ambil arahnya ke atas adalah arah Z topi ya. Z topi ya. Oke, perhatikan selama elektron ini bergerak ya dengan kecepatan v ke arah sana, maka dia akan mendapatkan atau di sekitar ya elektron tersebut akan mengalir ya, selama dia bergerak maka akan ada arus yang muncul ya, arus listrik. Ya, maka akan muncul arus listrik selama elektron bergerak. Ya, perhatikan. Berarti arus listrik yang muncul itu besarnya berapa? Yaitu muatan elektron tadi adalah minus E, kita ambil minus E ya. Berarti minus E per periode dia selama bergerak tadi ya. Selama dia bergeraknya. Di mana periode di sini adalah ya T itu adalah 2pi R per V ya, berarti V-nya di sini adalah kecepatan linear ya, kecepatan linear si elektron. Maka kita dapatkan arus kita ya, arus yang mengalir selama elektron bergerak tadi adalah minus E-nya, oke, berarti T ya, berarti minus EV dengan V itu adalah kecepatan per 2πr ya. Kalau kita ingin melihat berapa momen dipol magnet, ya, bagaimana momen dipol magnet selama dia bergerak, selama elektronnya bergerak, berarti M, kita buat simbol M ya, M vektor ya, tadi vektor ya, ya vektor, itu sama dengan IA ya, IA tadi, saya punya I di sini adalah minus karena elektron tadi muatannya minus ya, EV per 2VR, A-nya tadi adalah, oke, A-nya di sini berarti arah, oke, luas dari, karena tadi lintasannya kita ambil berupa lingkaran, yaitu pi R kuadrat, ya. Maka kita punya pi habis, RR, maka kita dapatkan M-nya di sini adalah minus setengah E V R, berarti ini tadi ke arah, oke, berarti ini ke arah Z ya. Oke, ke arah Z. Maka di sini kita akan dapatkan momen atau momen dipol magnetnya ke arah bawah. Ini adalah M. Oke. Nah, ini adalah momen dipol magnet dari elektron yang bergerak tadi mengitari inti, ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana jika diberikan, ya, jika diberikan medan magnet eksternal ya, medan magnet eksternalnya ke arah sumbu Z mungkin ya, B diberikan B eksternal ya, B eksternalnya. Oke, let's say B eksternalnya ke arah sumbu Z ya, ini adalah B eksternal. Jadi, oke, nah tadi perhatikan, kita lihat ya. Ketika kita berikan medan magnet eksternal, maka otomatis elektron tadi yang bergerak akan mendapatkan gaya tambahan. Gaya tambahan ya. Gaya tambahannya berupa apa? Gaya magnet. Ya, gaya Lorentz-nya. Gaya Lorentz, kalian sudah mempelajari ya bagaimana gaya Lorentz pada muatan yang sedang bergerak di dalam medan magnet. Ya. Oke. Kita lihat. Pada awalnya
elektron kita hanya mendapatkan gaya sentripetal, ya, berarti m v kuadrat per r, ya. Oke, sebentar. Oke, ini saya jangan jig langsung ya. Kita lihat dulu ya. Sebelum diberikan B eksternal, ya. Kita punya gayanya tadi adalah m v kuadrat per r, ya. Dimana F di sini berarti adalah gaya Coulomb, ya. Ini tadi muatannya di sini positif, berarti gaya Coulomb antara muatan elektron dan di sini proton, ya. Maka kita punya F-nya di sini adalah 1 per 4V epsilon 0, ya. Jadi masih kena dengan listrik statis karena di sini ya salah satu hubungannya, ya. Muatannya positif, ya. Berarti elektron dan proton muatannya sama, ya, hanya beda tanda. Kita buat di sini E kuadrat per R kuadrat, ya. Sama dengan massa elektronnya, ini massa elektron V kuadrat per R, ya. Nah, ini tadi jika si elektronnya tidak ada medan magnet eksternal. Nah, jika diberikan medan magnet eksternalnya, perhatikan apa yang terjadi, maka otomatis kita akan mendapatkan gaya tambahan, yaitu gaya Lorentz, ya, yang besarnya adalah I E, ya, V cross B, ya. Atau kalau kita ambil tadi medan magnetnya ke arah eksternal, berarti E V B, ya. Maka kita dapatkan jadinya 1 per 4V epsilon 0, ya. Ini tetap gaya Coulomb-nya ditambah gaya Lorentz-nya E V B-nya, ya, sama dengan massa elektron V kuadrat per R. Nah, kecepatannya di sini pasti berubah. Karena tadi sudah ada gaya tambahan, yaitu gaya magnet, maka kecepatan si elektron sekarang berubah. Saya buat seumpamanya V aksen, ya. V aksen kita buat biar beda, ya. V aksen kuadrat, ya. Dengan V aksen adalah kecepatan elektron setelah ada B eksternal, ya. Nah, kita ambil ini seumpamanya persamaan 1, ini persamaan 2. Nah, kalau saya ingin melihat nanti bagaimana perubahan momen dipol magnetnya, ya. Berarti tinggal kita kurangkan, ya. Ini kondisi di mana belum ada medan magnet eksternal, ini kondisi setelah ada medan magnet eksternal. Berarti kalau kita kurangkan, ya, kurangkan kedua persamaan ini kan habis nih, ya. Maka saya punya di sini E V aksen B sama dengan ME, ya. Oke, saya punya di sini per R, ya, per R V aksen kuadrat kurang V kuadrat, ya. Maka kita dapat persamaan ini. Yang mana kalau ini kita jabarin lagi menjadi EV aksen B sama dengan ME per R, ya. Ini kan adalah V aksen tambah V aksen kurang V, ya. Oke, kita bisa buat lagi menjadi, ya, EV aksen B ME per R, ya. V aksen tambah V, saya ambil ini selisih yang mau saya cari, ya. Selisih dari kecepatan sebelum dan sesudah diberikan medan magnet eksternal. Nah, sekarang kita berikan asumsi, ya. Jika delta V-nya, ya, sangat kecil, ya, kecil, maka otomatis antara V aksen dan V itu artinya bedanya sedikit, ya. Artinya bedanya sangat kecil sehingga V aksen dan V aksen itu, ya, hampir sama dengan V, ya. Kalau dia delta V-nya sangat kecil, maka saya punya jadinya jika ini V aksen, ini hampir sama V aksen, maka di sini yang yang bertahan berarti yang V aksennya, ya. Karena itu yang mempunyai perubahannya, ya. Oke, berarti kita bisa buat seperti ini, ya.
ME, berarti ini sudah tidak sama dengan lagi. Berarti saya buat ya, aproksimasi hampir sama dengan E, ini menjadi 2V aksen ya. Ini aksen bisa kita coret. Delta V, maka saya punya sekarang delta V saya adalah E RB per 2 ME ya, dimana ME ini tadi adalah massa elektron. Nah, ini adalah perbedaan kecepatan. Perbedaan kecepatan elektron sebelum dan sesudah kehadiran B eksternal tadi ya. Oke. Nah, sekarang kita ingin melihat bagaimana perubahan momen dipol ya, perubahan momen dipol magnetnya ya. Berarti perubahan ya momen dipol magnet ya. Oke, tadi kita sudah lihat bagaimana ya, ini momen dipol magnet kita ya. Momen dipol magnet kita, ini momen dipol magnet kita, berarti di sini perubahan momen dipol magnet itu adalah delta M sama dengan minus setengah E delta V ya, R. Oke. Nah, kita tadi sudah dapat perubahan kecepatannya ya, sehingga delta M itu sama dengan minus setengah E delta V kita adalah, oke, saya tuliskan lagi delta V R ya. Ya R, maka saya punya minus setengah E delta V-nya tadi adalah ini ya. E R B per 2 ME ya. Ini sehingga kita dapatkan minus setengah atau 1/4 jadinya ya. E kuadrat ya, langsung aja. Oke. Jadi saya punya jadinya E kuadrat ya, R B per 4 ME ya, dimana tadi oke. Nah, dimana medan magnetnya tadi adalah ke arah sumbu Z ya, sehingga di sini perhatikan adanya medan magnet eksternal akan menyebabkan adanya perubahan momen dipol magnet. Kenapa ada perubahan momen dipol magnet? Karena adanya perubahan kecepatan dari si elektron tadi. Nah, artinya elektron atau atom kita tadi, inti atom kita tadi akan berubah ketika adanya medan magnet eksternal. Perubahan medan magnet atau perubahan atom tadi akan menyebabkan terjadinya perubahan pada domain magnet. Oke, saya lihat lagi grafik yang tadi ini. Di sini. Ya, perhatikan. Tadi elektron bergerak. Ketika diberikan medan magnet eksternal, ya, B eksternal, maka si elektron akan mengalami perubahan momen dipol magnet. Ya, artinya atomnya nanti akan mempunyai perubahan momen dipol magnet. Kenapa? Karena adanya perbedaan kecepatan elektron sebelum dan sesudah diberikan medan magnet eksternal. Nah, ketika tadi atomnya sudah berubah, maka otomatis apa? Medan magnetnya juga akan berubah. Ketika medan magnetnya berubah, maka sifat kemagnetannya juga akan berubah. Paham? Ya, tadi di awal saya buat seperti ini. Nah, sekarang saya balikin lagi. Jadi, kita telusuri lebih dalam lagi ya. Saya ulang lagi. Domain magnet tadi terdiri dari atom-atom, dan atom itu terdiri dari elektron. Ya, kita ambil tadi contoh paling sederhana adalah atom hidrogen. Ketika diberikan medan magnet, maka domain magnetnya berubah. Kenapa domain magnetnya berubah? Karena atomnya berubah. Kenapa atomnya berubah? Karena adanya perubahan kecepatan si elektron ketika diberikan medan magnet eksternal. Sederhana ya? Iya, sederhana. Nah, tapi bagaimana efeknya? Apakah hanya ini? Efeknya pada perubahan momen dipol magnetnya tadi? Ternyata tidak. Ya, ternyata ketika kita berikan medan magnet eksternal, maka akan banyak perubahan-perubahan yang terjadi di dalam atom hidrogen kita, kalau kasusnya ini tadi hidrogen.
Nah, ini nanti akan kalian bahas lebih lanjut lagi ya. Kasus ini akan dibahas lebih lanjut lagi di mana? Ya, di fisika kuantum. Ya. Kuantum. Ini akan kita bahas di pertemuan ya, kira-kira setelah UTS fisika kuantum nanti akan dibahas bagaimana pengaruh medan magnet eksternal terhadap model atom hidrogen kita. Ya. Tapi untuk di sini kita hanya ingin menunjukkan tadi ini ya. Kita hanya ingin menunjukkan ini. Oke? Oke. Ya, selanjutnya kita bahas bagaimana medan dari objek yang atau bahan yang termagnetisasi ya.